Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febriandi dengan NPM 21122240001. Saya di sini akan menerangkan atau mempresentasikan step by step pengerjaan dan hasil dari kedua studi kasus tersebut. Jadi di sini yang pertama ada studi kasus yang ke-1 ya. Dengan soal seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Melintas Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut waktu tempuh menit 20 kendaraan tersebut. Nah, di sini ada data kendaraannya, yaitu yang pertama ada 32, 35, 33, 31, 30, 36, 34, 33, 31, 29, 28, 30, 32, 33, 37, 36, 34, 32, 33 dan 35. Lanjut, di sini juga ada yang harus dikerjakan oleh softwarenya. Yang pertama tuh ada hitung nilai rata-rata mean waktu tempuh. Yang kedua, tentukan nilai tengah, median. Yang ketiga, tentukan modus dari data. Yang keempat, hitung range dari data. Yang kelima, hitung varians. Yang keenam, hitung simpangan baku. Yang ketujuh, jelaskan bentuk sebaran dan secara singkat. Lanjut, di sini saya menggunakan Excel untuk mengerjakannya. Nah, di sini tuh ada langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama tuh kita harus mempunyai datanya atau membuat datanya agar bisa dimengerjakan. Dan langkah selanjutnya, apabila kita ingin mencari nilai rata-rata meannya, kita bisa menggunakan cara seperti ini dengan cara menggunakan rumus sama dengan 2 average. Terus nanti di sini kita blok data yang kita ingin cari. Nah, lanjut, jika sudah, nanti bakal ada datanya ya di sini kayak ini 32.7 data dari ini. Lanjut, untuk mencari nilai tengah mediannya, kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi ya, kayak sama dengan rumus median lalu blok datanya. Oke, lanjut. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari nilai modus sama ya kayak yang sebelumnya, pakai rumus, tapi setiap ininya beda-beda rumusnya. Kayak ini mode, terus abis itu kayak seperti tadi di blok, lalu akan muncul hasilnya. Nah, di sini juga sama ya, untuk mencari nilai max-nya kita bisa menggunakan rumus max lalu blok datanya. Nah, kalau yang ini beda. Untuk mencari nilai risknya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan lalu klik kolom nilai min, lalu klik kolom nilai max. Nah, akan muncul nilai range-nya. Nah, ini nilai range-nya 9. Terus untuk mencari nilai variansinya sama kayak biasa, pakai rumus var s, terus blok lagi datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk mencari nilai simpangan baku standar deviasinya, kita sama seperti yang sebelumnya, pakai rumus lalu blok datanya. Nah, ini untuk hasil semua yang dicari nilai-nilainya. Nah, bentuk sebaran data. Apa sih bentuk sebaran data? Sebaran datanya mengumpul sekitar nilai 33 menit. Sebagian besar datanya berada dalam rentang antara 30 hingga 33 menit. Nilai rata-rata tersebut sebesar 32
dan medianya 33. Yang berdekatan juga dikasihkan sebaran yang cukup simetris di sekitar pusat data. Lanjut, di sini ada studi kasus kedua, hubungan jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Nah, di sini ada datanya teman-teman. Sampel ada 10, semennya ada 10 juga, yaitu 300, 320, 290, 340, 310, 330, 280, 350, 295, 315. Sama kekuatan tekannya MPa ini teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada soalnya juga. Pertama tuh ada gambarkan scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Yang kedua, hitung koefisien korelasi Verson. Yang ketiga, tentukan persamaan regresi linear Y sama dengan B0 tambah B1X. Yang keempat, interpretasikan nilai slope dan intercept. Yang kelima, jelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Lanjut, di sini saya menggunakan aplikasi JASP. Nah, untuk mencari scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan, ini langkah yang pertama tuh kita klik di atas yang deskriptif dan lalu akan muncul seperti fitur ini. Lalu di sini ini sebelumnya ada datanya ya. Kita bisa klik, lalu nanti data semen sama kekuatan tekannya nanti berpindah ke kanan dan akan muncul data yang kita inginkan. Lalu di sini kita scroll ke bawah dan klik bagian basic plot, lalu centang correlation plot. Nah, di sini. Dan akan muncul ini ya, teman-teman. Nah, habis itu kita bisa mengeklik bagian regression correlation, lalu akan muncul fitur seperti ini. Dan di sini kita datanya kayak data semuanya nanti dipindahkan ke variables dan kekuatan tekannya dipindahkan ke partial out. Nah, nanti habis itu langsung datanya keluar ya, kayak data yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan seperti ini. Untuk yang hitung koefisien korelasi Versonnya, langkah yang pertama kita bisa klik analisis yang di atas di sini. Habis itu kita klik regression yang di sini. Langsung regression. Kalau yang tadi kan kita deskripsi dulu. Nah, kalau yang sekarang langsung ke regression. Nah, habis itu kita bisa klik correlation. Nah, habis itu muncul fitur seperti ini. Lalu kita data tersebut yang kita bakal analis bisa dipindahkan seperti kayak tadi, semen ke variables dan data kekuatan tekannya ke partial out. Nah, nanti akan maaf yang pertama tuh yang sebelumnya yang kekuatan tekannya, data yang kekuatan tekannya nggak dipindahkan ke partial out tapi ke variables dua-duanya. Nah, di sini lalu kita klik scatter plot dan akan muncul diagram correlation plot. Nah, ini diagramnya. Lalu jika ingin kita mengecek data kita signifikan apa tidak, bisa klik scroll di bawah lalu klik assumption check, lalu klik Shapiro kayak ini. Kita klik assumption check, lalu ada Shapiro. Nah, lalu jika ingin mengubah analis non-pragmatik, kita bisa klik di atas kiri centang again Spearman RHO, lalu akan muncul datanya.
Ya ini teman-teman. Nah, kita bisa klik lanjut. Nah, ini untuk datanya ya. Hasil data hitung koefisien korelasi persennya ya. Semen versinya R, Sperman RHO, P-value dan kekuatan. Nah, di sini untuk langkah-langkah tentukan persamaan regresi linear Y sama dengan B0 tambah B1X. Langkah pertama kita bisa klik regression yang di atas. Ini BTW lanjutan yang tadi ya, yang kedua. Nah, habis itu kita bisa klik linear regression, karena di sini kita menentukan persamaan regresi linear. Jadi makanya kita klik linear regression. Selanjutnya, pindahkan data semen ke covariates di sini. Semen ke sini. Habis itu yang kekuatan tekan bisa dipindahkan ke dependent variable. Lanjut. Nah, jika sudah seperti ini akan muncullah hasil analis yang kita inginkan. Seperti ini hasilnya. Ini hasil yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada interpretasi, intercept dan slope. Intercept yaitu nilai interceptnya yaitu sebesar min 1745 adalah nilai kekuatan tekan beton. Ketika jumlah nilai semen sebesar 0 kg, bahwasanya dalam konteks praktis konstruksi beton, jumlah semen 0 kg tidak bisa menghasilkan beton yang memiliki kekuatan, karena nilai intercept ini secara realistis tidak memiliki interpretasi yang bermakna dalam skenario sebenarnya. Tapi jika secara matematis, ini mungkin nilai prediksi ketika variabel independen bernilai 0 dalam model regresinya. Dan untuk interpretasi slope, nilai slope untuk variabel semen yaitu sebesar 0,083. Berarti untuk setiap kenaikan 1 kg jumlah semen, kekuatan tekan beton bisa diprediksi akan meningkat sebesar 0,083 MPa. Asumsi model regresi linear ini bisa berlaku, bahwasanya ini menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Kesimpulannya, jadi semakin banyak semen yang digunakan, semakin tinggi juga prediksi kekuatan tekannya. Begitu, lanjut. Jadi di sini ada hubungan signifikasi dan kekuatan. Yang pertama, signifikansi, yaitu pengaruh jumlah semen pada kekuatan tekan sangat signifikan secara statistik. P 0,0001. Dan yang B, kekuatan hubungan, yaitu hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan dalam model regresi linear ini sangat kuat. Dalam kurung R2 sama dengan 0,981 tutup kurung. Model ini baik dalam memprediksi kekuatan tekan berdasarkan jumlah semen. Sekian yang bisa saya tutorialkan atau saya terangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.